Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. La nabiyya ba'dah. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wa ghata min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata atiyatun akadu fiha liyujza kullu nafsin bima tas'a al-ayah. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji, rasa syukur kepada Allah, karena Allah tidak pernah berhenti memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan, sarana yang diberikan kepada kita. Untuk itu wajar apabila kita sebagai umat yang taat untuk rasa syukur, karena nikmat Allah diberikan manusia terlalu banyak dibandingkan makhluk yang lain. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabiin dan mudah-mudahan kita sekalian. Dan harapannya di alam akhirat kelak nanti, di alam padang mahsyar, Rasulullah memberikan syafaat pada kita di saat kita memerlukan bantuan, karena banyak dosa yang kita lakukan. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Banyak orang yang bertanya, dan karena memang mereka mungkin tidak ada dasar hukum atau tidak pegang pada Al-Quran. Ada meyakini bahwa kiamat akan datang, yang dulu pernah boom tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 akan terjadi kiamat. Bagi kita umat Islam itu wajib tidak meyakini berita itu, karena Allah sendiri pernah berfirman di dalam surat Toha surat ke-20 ayat 15 yang tadi saya sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ah atiyatun atadu biha liyuza kullu nafsin bima tas'a. Jadi sesungguhnya kata Allah, kiamat itu pasti datang dan akulah yang merahasiakannya. Kemudian Allah akan membalas pada setiap insan, setiap manusia, setiap nafas jiwa terhadap apa yang diusahakannya. Untuk itu sebagai kita orang beragama, tentunya apa yang diperintahkan oleh Al-Quran diterjemahkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari, mari kita lakukan sebatas kemampuan. Dan Allah sendiri dalam ayat yang lain, Allah berfirman bahwa Allah tidak beri beban kepada setiap hamba sebatas kemampuannya. Kemudian dalam berikutnya materi ini dua pengertian hari akhir itu. Yang pertama secara etimologi, secara bahasa, secara logawi ya, yaitu hari berakhirnya segala sesuatu yang ada di muka bumi, atau matinya ya satu makhluk Allah. Kemudian dalam pengertian definisi, pengertian terminologi istilahnya, yaitu peristiwa di mana alam semesta istrinya hancur luluh, yang akan membunuh semua makhluk yang di dalamnya tanpa terkecuali. Inilah pengertian yaumil kiamah. Kemudian yaumil kiamah dibagi dua. Yang pertama kiamat sugro, kiamat kecil, yakni dengan pengertian kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal atau individu. Kalau diuraian lebih luas adalah ya termasuk ya bencana alam, musibah-musibah yang lain, tabrakan, itu termasuk adalah peristiwa kiamat sugro. Dalam keterangan surat Al-Imran ini, ya, surat ke-13 ayat 185, yang Bapak bacakan mungkin dari ujungnya saja, bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, setiap yang bernapas, yang berjiwa itu akan mengalami kematian. Itu pasti, itu adalah hukum Allah yang diberikan. Dan kemudian ya, hidup di dunia ini hanyalah satu yang menyilaukan
mata gurur yang mata seperti mata morgana. Jadi sekali lagi banyak orang yang diuji karena kekurangan biasa teguh, justru yang diuji dengan cemerlapan dunia dia lupa. Satu peristiwa di mana Korun zamannya Nabi Musa, waktu dia tidak diberikan uang, tidak diberikan satu harta, itu masih taatnya luar biasa. Setelah minta kepada Rasul Musa diberikan suatu kekayaan yang luar biasa, ternyata lupa dia. Maka diberikan dalam Al-Quran, Korun itu adalah orang yang mengkhianati, di mana ya, sesuai dengan permintaan dia kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kiamatul yang kedua, kiamatul kubro, kiamat besar. Gimana kiamat kubro adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk di dunia dan hancurnya leburnya alam semesta secara total dan serentak. Dalil naklinya ada dua, saya ambil dari, sebetulnya ada beberapa surat yang lain, tapi yang langsung menyangkut tentang masalah peristiwanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat wa idal jibalu suyirat. Kata Allah, apabila mentari digulung, kita tahu bahwa planet yang terbesar adalah planet matahari. Digulung, maka tentunya akan diimbangi. Kalau sudah keseimbangan sudah digulung, berarti simbangan planet yang lain sudah tidak ada lagi. Kemudian setelah itu baru idan nujumun kadarat, apabila bintang-bintang berjatuhan. Nah, berikutnya kalau sudah demikian tidak ada keseimbangan, wa idal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung berterbangan. Kemudian ditadaskan lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatu ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, wa akhrajil ardu asqalaha, dan akan keluar beban-beban bumi di dalamnya itu. Wa qalal insanu malaha, dan orang dan manusia bertanya, apa yang terjadi di bumi ini, apa yang terjadi, goncangan yang luar biasa ini, kira-kira itu. Dan kemudian terjemahan berikutnya akhirnya disinilah bahwa Allah menggambarkan bahwa betapa dahsyatnya suatu kiamat besar itu. Kita dikontekkan dalam kehidupan suatu peristiwa tsunami di Aceh itu dengan getaran 10 skala Richter, gelombang laut 10 meter. Karena dalam ayat yang lain itu malaikat Israfil meniupkan pertama kali ditiupkan, yaitu hancurnya alam semesta. Kita tahu dalam ilmu eksak bahwa goncangan itu berasal dari, getaran itu berasal dari suara. Begitu suara ditiup, maka terjadilah goncangan yang luar biasa. Jadi dalam ilmu fisika, getaran itu menghasilkan suara dari getaran. Sedangkan ini bukan skala Richter, bukan ukuran seperti itu, udah ukurannya luar biasa. Maka tidak ada tempat yang bagi manusia untuk menyelamatkan diri. Kemudian kita lihat dalam tanda-tanda hari kiamat ada dua. Yang pertama, tanda-tanda kiamat pengecil yang paling dominan itu para pengembala membanggakan gedung-gedung yang megah, artinya goal oriented, manusia sudah uang itu segala-galanya. Ini sebagai kiasan saja. Jadi apapun bentuknya yang dilakukan itu standarnya uang. Padahal uang itu bagi kita adalah tuh efek daripada pekerjaan, bukan dari standar pokoknya itu. Makanya kalau kita lihat dalam kehidupan, nanti bisa ke bawahnya itu bahwa ya termasuk mungkin ada pengadilan atau yang lain itu, atau masuk sekolah itu dari standar uang itu. Bahkan orang dinilai dari situ. Yang kedua, mbak saya melahirkan tuanya, artinya sudah tidak ada tanggung jawabnya. Kehidupan masyarakat itu sudah masalah perzinahan sudah di mana-mana. Artinya di situ kalau hamba saya melahirkan tuanya,
orang yang harus tanggung jawab saja itu sudah, maaf, pembantu melahirkan tuanya, itu anaknya yang majikannya, itu kan harusnya kan tidak bertanggung jawab, termasuk zakat fitrah kan punya kewajiban. Saking sudah tidak ada batas-batas. Nah berikutnya yang lainnya ya banyak terjadi bencana alam, banyaknya jumlah perempuan dibandingkan laki, itu ciri-ciri yang bersifat masih kecil. Kemudian ya termasuk dalam instrumen yang lain yang bawahnya itu minuman keras sudah, karena perempuan judi minuman itu ada 3 poin yang dari dulu memang ada satu rangkaian. Kalau ada wanita yang penghibur itu pasti ada minuman, dan nanti ada sedikit ada perjudiannya, itu satu tripartit itu sudah akan susah dihilangkan, artinya sudah paket. Kemudian tanda-tanda bersifat besar kiamat itu yang pertama matahari terbit dari terbenamnya, kemudian keluarnya seluruh binatang dari sarangnya. Kata Rasulullah, dari mana dulu itu keluarnya seluruh binatang atau matahari terbit dari terbenam, itu akan menyusul. Jadi ini sudah sangat dekat sekali. Bahkan dalam urian yang berikutnya, Al-Quran tidak lagi dianggap sebagai pedoman, hanya teks Al-Quran, hanya tulisannya aja. Kalau bahasa yang lain, kemudian munculnya Yajuj Majuj, yaitu makhluk yang memang satu yang menimbulkan kerusakan di muka bumi. Ya, kemudian banyak manusia menjadi kufur, murtad, butuhnya Dajjal. Dajjal itu adalah satu makhluk Allah yang untuk menarik, menyesatkan manusia, dan biasanya diikuti pengikutnya adalah Bani Israel, itu Yahudi. Ya, pengikut dari Dajjal itu Yahudi, karena Yahudi itu mentalitasnya ya seperti itu. Ya seperti negara Amerika itu karena yang menguasai Yahudi, ya sifatnya seperti itu. Kalau memang gak nurut dihancurkan siapapun, termasuk Indonesia. Kemudian pasca hari kiamat, tentunya yang pertama yaumil kiamah, di mana alam semesta akan berakhir setelah tanda-tanda sudah nampak. Kemudian fase berikutnya yaumul barjah, di mana matinya orang itu masuk dalam ranah itu. Semuanya masih di alam barjah, belum di alam surga atau neraka, tapi sudah ada nikmat kubur dan siksa kubur, atau alam penantian, atau batas alam dunia dan akhirat. Kemudian setelah kiamat besar, trompet kedua, malaikat Israfil itu kan dibangkitkan, namanya yaumul ba'ats, adalah proses kebangkitan makhluk dari alam kubur, maksudnya manusia, karena binatang itu tidak seperti kita sudah hilang, karena tidak ada pertanggungjawaban. Ada binatang yang muncul hanya minta pertanggungjawaban dulu yang disakiti oleh manusia, sebagai bentuk menyiksa si manusia itu sendiri. Di situ sudah bangkitnya itu manusia sudah beraneka ragam sesuai dengan amal perbuatannya. Setelah yaumul ba'ats itu kita naik lagi atau masuk lagi yaumul hasr, yaitu di mana manusia berkumpul di padang syahara, di padang mahsyar, padang yang sangat luas sekali, mana masing-masing manusia sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, kemudian ada 2 peristiwa, hisab dan mizan. Hisab itu menghitung perbuatannya berapa perbandingannya, sedangkan mizan adalah timbangannya. Minta berbuat dengan biasanya yang berat itu timbangan kaitan dengan keimanan. Ada hadis Rasulullah yang dimana ringan ucapannya, berat timbangannya. Ada satu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu menyangkut akidah. Biasanya yang berat itu menyangkut akidah. Makanya jangan gadaikan, jangan dijual akidah itu dengan harga berapapun juga. Kemudian setelah itu dihitung dan dihisab. Fase berikutnya ada syirat, ada jembatan 2 kutub membentang, yang dimana jalan itu kalau orang yang baik akan mudah melaluinya untuk menuju ke surga,
dan kalau yang tidak baik dengan sendirinya otomatis dia akan jatuh. Gimana ya, jurang neraka itu? Maka yang disebut dengan nanti berikutnya yaumul jaza, di mana hari pembalasan, ada yang masuk ke surga, ada yang masuk neraka. Kita tahu ya, harapan kita mudah-mudahan dengan surga yang paling bawah pun bagi kita ya alhamdulillah, apalagi yang surga yang a'la, yang sangat tinggi. Ada 7 balasan Allah yang bagi insan yang berbuat baik, yang sedang mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Yang pertama surga Firdaus, kemudian surga Aden, ada surga Khulud, ada surga Naim, ada surga Ma'wa, ada surga As-Salam dan Mukawamah, di mana surga yang paling bawah. Ya, kemudian ya bagi orang yang melanggar aturan Allah tentunya dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Pertama masuk ke jahanam, kemudian laza, khutamah, sa'ir, sakhor, jahanam dan hawiyah. Itulah balasan-balasan janji Allah bagi manusia yang berbuat baik akan dibalas dan berbuat buruk akan dibalas. Itulah akan keadilan Allah. Anak sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian berikutnya hikmah beriman kepada akhir. Ya tentunya setiap apa yang disuruh oleh Allah itu dampaknya untuk kebaikan untuk kita. Itu inti daripada perintah-perintah Allah. Dan tentunya yang dilarang ada dampak negatif bagi manusia sendiri. Karena dalam ayat yang lain, kalau Anda berbuat baik sebetulnya bukan untuk siapa-siapa, untuk dirimu sendiri. Dan sebaliknya juga sama, berbuat baik juga untuk dirimu sendiri. Muncul rasa kebencian terhadap kemaksiatan, menyejukkan hati orang mukmin dengan segala kenikmatan di akhirat kelak yang akan dirasakan. Senantiasa tertanam kecintaan terhadap Allah, termotivasi untuk berbuat baik, menghindari niat-niat buruk, dan yang terakhir menjauhkan diri dari asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Justru di akhirat itu dikelipat gandakan, tapi kenikmatan itu tidak jauh daripada dunia. Arti kalau ada apel, ada makanan-makanan yang di dunia itu di sana ada, tapi yang dilipat gandakan adalah kenikmatannya. Kemudian yang berikutnya adalah hakikat beriman kepada akhir, yaitu iman kepada akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini. Sifat keyakinan harus sampai hakul yakin setiap umat Islam. Iman kepada hari akhir berarti percaya dengan penuh keyakinan bahwa kehidupan yang kekal hanyalah di akhirat. Oleh sebab itu, beriman kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan setiap perbuatan untuk menjaga diri bahwa selalu taat kepada Allah, dan tentunya menjalankan segala apa yang diajarkan, menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Saya kira kemudian yang terakhir, kaitan hari kiamat dengan sikap jujur, tanggung jawab dan adil. Ya tentunya Allah setiap saat melihat kita, maka tentunya jujur itu sebagai landasan bahwa Allah melihat kita apapun yang kita lakukan. Maka kita nggak bisa berbuat yang melakukan pendoliman. Dilakukan jujur ada ketidakjujuran, ketidakadilan. Nah, kemudian bertanggung jawab setiap yang dilakukan. Allah meminta pertanggungjawabannya. Silahkan berbuat apa kata Allah, tapi setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Adil itu adalah sifat yang harus ditegakkan dengan siapapun juga, karena adil adalah merupakan perintah Allah ya, pada setiap hamba-hamba yang takwa. Tentunya kaitannya adalah menegakkan keadilan. Itu banyak ayat menyangkut pada keadilan. Saya kira itu yang perlu disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan minta maaf atas kesalahan atau ketidakjelasan untuk menyampaikan materi ini. Mudah-mudahan sebagian pemancing saja, dan ingat tentunya anjuran-anjuran yang terutama masalah absensi tolong diperhatikan, karena banyak anak-anak yang bermasalah dengan masalah
absen dan tugas-tugas yang lain. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap.